Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kultur Dunia, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Pulau Hashima. Pulau ini dikenal sebagai pulau kapal perang karena siluetnya yang menyerupai kapal perang. Namun ada juga yang menyebutnya sebagai pulau hantu karena pulau tersebut sudah tidak berpenghuni. Banyak misteri yang peristiwa mengerikan yang terjadi di pulau ini, mulai dari awal digunakannya sebagai tambang batu bara sampai tempat penyiksaan tawanan Perang Dunia Kedua. Untuk menguak rahasia pulau ini mari kita simak penjelasan berikut. Pulau Kapal Perang, yang secara resmi dikenal sebagai Pulau Hashima, adalah sebuah pulau kecil yang terletak sekitar 20 km dari pelabuhan Nagasaki. Hingga tahun 1974, pulau ini digunakan sebagai tambang batu bara dan dihuni oleh lebih dari 5.000 orang. Dengan panjang sekitar 480 meter dan lebar 150 meter, pulau ini memegang rekor sebagai pulau dengan kepadatan penduduk tertinggi dalam sejarah dunia. Untuk menampung begitu banyak orang dalam ruang yang terbatas, setiap bagian pulau dibangun sedemikian rupa sehingga pulau ini menyerupai sebuah kapal perang besar. Penambangan batu bara dimulai di Hashima pada tahun 1810 oleh penguasa feodal Saga. Industri penambangan berkembang pesat pada akhir abad ke-19 dan segera setelahnya. Pulau ini dibeli oleh Mitsubishi Corporation. Pada awalnya, Mitsubishi hanya mengangkut pekerja ke dan dari pulau, namun kemudian mereka membangun fasilitas perumahan untuk para pekerja dan keluarganya di pulau ini, menjadikannya lebih nyaman. Para penambang bersedia tinggal di pulau ini bersama keluarga mereka karena mereka memiliki rumah tempat tinggal dan fasilitas industri. Pulau Hashima dilengkapi dengan sekolah, bioskop, toko, fasilitas olahraga, rumah sakit, kuil, kolam renang, dan taman bermain khusus untuk anak-anak. Seiring dengan pertumbuhan perusahaan, Mitsubishi tidak hanya menyediakan makanan bagi warga pulau, tetapi juga air dan listrik tanpa biaya tambahan. Namun, warga harus berbagi tugas membersihkan dan merawat fasilitas umum. Semua kebutuhan penduduk Pulau Hashima bergantung pada pasokan dari dunia luar, termasuk makanan, pakaian, air tawar, dan kebutuhan sehari-hari lainnya. Saat badai melanda, kapal yang membawa pasokan makanan sering terhambat, mengisolasi pulau tersebut. Sementara pertambangan batu bara yang dikelola oleh Mitsubishi tumbuh pesat, Perang Dunia Kedua meletus dan perusahaan tidak bisa mundur dari kesepakatan yang menguntungkan mereka. Warga Korea dan Cina dibawa ke pulau tersebut dalam jumlah besar untuk menggantikan pemuda Jepang yang pergi bergabung dengan angkatan bersenjata melawan sekutu. Warga asing ini dipaksa bekerja di tambang batu bara bawah laut, di mana mereka menghadapi banyak kesulitan. Mantan pekerja yang masih muda saat itu menyatakan bahwa kondisi di tambang dan jadwal yang melelahkan membuat mereka harus bertahan dalam suhu ekstrim di lokasi penggalian. Langit-langit tempat penggalian sangat rendah, dan para pekerja harus berjuang melalui rasa sakit yang luar biasa. Menurut catatan lokal, sekitar 1.300 warga Korea dan Cina mengalami kerja paksa di tambang antara tahun 1925 dan 1945. Beberapa pekerja paksa meninggal akibat kecelakaan di bawah tanah, penyakit, kekurangan gizi, dan kelelahan. Beberapa mencoba melarikan diri dengan melompati tembok di sekitar pulau. Mantan budak perang dari Korea dan Cina kemudian menuntut kompensasi dari Mitsubishi Corporation, tetapi perusahaan berpendapat bahwa tuntutan tersebut sudah dipenuhi melalui perjanjian pasca perang. Akibat semakin berkurangnya cadangan batu bara, pada tahun 1960 Mitsubishi mengumumkan penutupan operasi penambangan. Pada tahun 1974, para pekerja meninggalkan Pulau Hashima dan kembali ke daratan, meninggalkan barang-barang mereka di pulau tersebut. Seiring berjalannya waktu, akibat topan dan badai, tempat tinggal dan fasilitas pertambangan memburuk, menciptakan atmosfer yang menakutkan dan menghantui. Dengan pertimbangan keselamatan, Pulau Hashima ditutup untuk umum. Bertahun-tahun kemudian pulau ini hanya dapat dilihat dari kapal pesiar yang mengelilinginya. Pulau Hashima sekarang menjadi tujuan wisata terkenal, tetapi pada masa lalu, pulau ini dipenuhi misteri dan memiliki masa lalu yang kelam dengan kisah-kisah yang mengharukan. Pada April 2009, dermaga perahu baru dibangun, memungkinkan kapal wisata untuk mendarat di Pulau Hashima. Namun, peserta tur dilarang mendekati bangunan karena risiko bangunan runtuh.
Pulau Hashima telah mengalami transformasi yang signifikan sejak ditinggalkan oleh para pekerja tambang pada tahun 1974. Pada awal tahun 2000, pemerintah Jepang mengambil tindakan untuk merestorasi sebagian dari bangunan bersejarah yang ada di Pulau Hashima. Seiring dengan upaya pemulihan ini, pulau ini kini memiliki fasilitas tur yang terbatas bagi pengunjung yang tertarik untuk menjelajahi sejarahnya yang kaya. Selain itu, Pulau Hashima juga menjadi fokus penelitian arkeologi bawah air yang menarik. Para penyelidik telah menemukan banyak artefak yang terkait dengan periode penambangan batu bara, termasuk peralatan penambang, harta benda pribadi, dan dokumen sejarah yang ditinggalkan di dasar laut sekitar pulau. Temuan ini telah membantu merekonstruksi kehidupan sehari-hari di Pulau Hashima selama era penambangan. Pulau ini juga telah menjadi tujuan populer bagi para fotografer dan pembuat film. Kondisi bangunan yang terbengkalai, serta atmosfer yang mencekam dan misterius, telah menginspirasi banyak karya seni visual. Banyak film, dokumenter, dan foto-foto yang menampilkan Pulau Hashima telah dibuat dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, pulau ini juga menjadi pusat perhatian dalam upaya pelestarian lingkungan. Pemerintah Jepang bekerja untuk menjaga ekosistem laut di sekitar Pulau Hashima, yang kaya akan keanekaragaman hayati laut. Keberadaan terumbu karang dan berbagai spesies ikan di sekitar pulau ini menjadi dasar untuk pelestarian alam yang berkelanjutan. Saat ini, Pulau Hashima mungkin adalah tempat yang menghadapi tantangan dan berubah, tetapi sejarahnya yang berwarna dan perannya dalam perkembangan Jepang telah menjadikannya situs yang terus menarik bagi wisatawan, peneliti, dan seniman. Mengunjungi pulau ini adalah kesempatan untuk merasakan dan memahami sejarah yang unik dan berharga serta melihat bagaimana alam dapat merebut kembali apa yang pernah manusia kuasai. Itulah kisah misterius sekaligus menarik dari Pulau Hantu atau yang lebih dikenal dengan Pulau Kapal Perang Hashima. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kultur Dunia agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya seputar fakta di dunia. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.